Chu Feng berdiri di depan gerbang penghalang dan menoleh. Semuanya, kalian semua tahu bahaya zaman para dewa ini. Saya tidak akan mengatakan apapun untuk menasihati Anda. Gerbang pesona di depan Anda bukanlah transmisi acak. Selama Anda bergerak maju secara normal, Anda pasti akan melakukannya. Temui sekelompok orang kuno yang menindasmu. Jika kamu ingin membalas dendam, datanglah ke sini. Setelah mengatakan ini, Chu Feng melangkah ke gerbang penghalang. Qin Xuan dan Yuan Yanri mengikuti dari belakang. Tidak banyak orang jenius di sini, tapi jumlahnya juga cukup banyak, lebih dari 1000. Tapi tidak ada yang bergeming, dan mereka semua mengikuti. Setelah melewati gerbang penghalang, Chu Feng dan yang lainnya memasuki hutan. Hutan ini tidak bisa terbang ke udara, daya penginderaannya juga terbatas, dan tidak ada jalan setapak. Tanpa petunjuk apapun, saya harus pergi ke arah mana? Ada orang pintar yang memandang Chu Feng dan berkata, "Pahlawan muda Chu Feng, apakah ini labirin?" "Ya, lalu bagaimana caranya?" semua orang bertanya. Sekarang, Chu Feng adalah tulang punggung mereka. Chu Feng tidak menjawab, karena dia segera menemukan bahwa hutan itu adalah sebuah labirin dan segera mengamatinya. Tapi saya tidak bisa menemukan cara untuk menyelesaikannya. Hal ini membuat Chu Feng menyadari bahwa sangat sulit untuk memecahkan labirin ini. Namun saat ini, langit yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi tengah malam. Namun dunia tidak terjerumus ke dalam kegelapan. Karena langit dipenuhi bintang. Selain itu, masing-masing bintang di kehampaan sangat besar, seolah-olah sangat dekat dengannya, dan juga sangat terang. Seolah-olah kekosongan itu dipenuhi bulan-bulan dengan ukuran berbeda. Pemandangan ini sangat spektakuler. Apakah ini sebuah penglihatan? Reaksi pertama semua orang adalah bahwa itu adalah sebuah penglihatan. Tapi ketika Chu Feng melihat pemandangan ini, dia menghela nafas lega. Ini adalah metode untuk memecahkan labirin. Setelah mendengar ini, semua orang juga mengamati langit berbintang dengan hati-hati. Semuanya, harap perhatikan baik-baik. Ada cara yang lebih dalam untuk menghancurkan formasi, yang akan berguna nantinya. Chu Feng bukanlah orang yang banyak bicara. Biasanya, dia tidak akan mengingatkannya di depan banyak orang, hanya mengingatkan orang yang mempunyai hubungan baik dengannya. Namun kali ini berbeda dengan masa lalu. Karena dia telah memutuskan untuk membela para pembudidaya seni bela diri kontemporer, setidaknya saat ini, Chu Feng berada di garis depan yang sama dengan mereka. Chu Feng tentu saja tidak akan menyembunyikan apa yang dia amati. Melihat Chu Feng mengatakan ini, semua orang mengamati dengan lebih serius. Namun bagi kebanyakan orang, mereka bahkan tidak bisa mengamati cara memecahkan labirin tersebut, apalagi cara selanjutnya. Langit malam berbintang ini berumur sangat pendek. Tidak butuh waktu lama untuk membubarkan diri dan digantikan oleh cahaya siang hari dari sebelumnya. Semuanya, ikut aku. Saat Chu Feng berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan formasi tersembunyi langsung menutupi semua orang, dan semua orang akan mengikutinya. Chu Feng tidak siap untuk mencari di hutan ini. Karena sebenarnya, mencapai titik ini bukan lagi pintu masuk ke zaman para dewa. Kalaupun instruksi yang saya terima sebelumnya benar dan memang ada sesuatu yang harus dibuka, maka barang yang harus dibuka itu pasti tidak ada di sini. Adapun mengapa itu disembunyikan, tentu saja untuk berjaga-jaga. Ikuti panduannya dan bergerak maju dengan cepat. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan kotak di depan. Alun-alunnya tidak terlalu besar, namun strukturnya mirip dengan aula sebelumnya. Ada 2 gerbang pesona di ujung alun-alun, satu masuk ke dalam dan satu keluar. Di sekeliling alun-alun,
Terdapat total 18 pilar batu yang masing-masing dikelilingi oleh pembatas. Di atas pilar batu, ada token kosong yang mengambang. Hampir 200 orang berkumpul di alun-alun. Orang-orang yang sebelumnya menggunakan kekuatan penghalang untuk menyerang mereka semua ada di sini, termasuk 3 orang yang mengenakan topi merah dan jubah merah. Tanpa kecuali, mereka semua mencoba menerobos penghalang di pilar batu. Karena gerbang penghalang dalam sedang ditutup. Berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya, jika ingin membuka pintu pembatas, mereka harus mendobrak semua pembatas yang menghalangi pilar batu. Mengapa ini begitu sulit? Salah satu pria gemuk berjubah merah mengeluh. Sabar. Namun begitu dia membuka mulutnya, pria terpendek dari ketiga pria berjubah merah itu pun angkat bicara. Nada suara pria berjubah merah itu sangat kuat, dan Chu Feng memperhatikan bahwa meskipun dia menggunakan kekuatan untuk mengatur formasi, itu adalah yang paling efektif di antara orang-orang yang hadir. Dia melanggar. Dan Chu Feng tahu bahwa dia adalah yang terkuat di antara 3 pria berjubah merah, seorang setengah dewa kelas 9. Kecuali 3 pria berjubah merah, semua orang terdiam, dan keheningan itu agak aneh. Chu Feng tahu dari ekspresi mereka bahwa itu bukan karena mereka tidak ingin berbicara, tetapi mereka tidak berani berbicara. Siapa yang kamu takuti? Tentu saja, dia takut pada ketiga pria berjubah merah itu. Tampaknya ketiga pria berjubah merah ini tidak hanya mendominasi para penggarap seni bela diri masa kini, tetapi juga sombong terhadap ras kuno. Penglihatan itu baru saja muncul. Orang lain masuk. Mereka seharusnya adalah pejuang masa kini. Mereka benar-benar masih hidup. Pada saat ini, pria berjubah merah, yang tidak gemuk atau pendek, berkata, "Kamu berani masuk? Bukankah kamu sudah cukup dipukuli?" "Tidak, aku benar-benar marah dengan rusaknya penghalang ini. Lebih baik jika mereka berani masuk. Aku akan membunuh beberapa dari mereka untuk melampiaskan amarahku," kata si gendut pria berjubah merah. "Tidak mungkin mereka. Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan itu? Belum lagi mereka tidak punya nyali untuk masuk. Mereka tidak memiliki kemampuan itu sama sekali. Mereka seharusnya menjadi tuan kuno kita." Demigod kelas 9 berjubah merah. "Mungkinkah tuan muda dan yang lainnya?" Salah satu dewa kelas 7 bertanya. "Aku tidak tahu, tapi singkatnya, dia tidak akan menjadi seniman bela diri kontemporer," kata manusia setengah dewa kelas 9 berjubah merah dengan pasti. Dan kata-kata mereka terdengar jelas oleh para pejuang masa kini, dan semua orang sangat marah hingga mereka mengertakkan gigi. Bagaimanapun, ketiga orang ini sama sekali tidak menganggap praktisi seni bela diri masa kini sebagai manusia. Faktanya, memang demikianlah masalahnya, dan penghinaan sebelumnya terhadap mereka masih tergambar jelas di benak mereka. Tapi tidak ada yang mengatakan apapun, dan tidak ada yang berinisiatif untuk melompat keluar. Mereka semua mengikuti Chu Feng, menunggu Chu Feng mengambil keputusan. Adapun Chu Feng, dia telah mengamati dengan cermat. Ketika dia yakin bahwa hanya mereka yang ada di sini, dia melambaikan lengan bajunya dan mengangkat penghalang tersembunyi. Lalu dia berkata, "Siapa bilang kultivator seni bela diri masa kini tidak bisa masuk?" Chu Feng mengatakan ini begitu keluar, itu segera menarik perhatian semua ras kuno, dan semua mata tertuju padanya. "Oh, itu benar-benar kamu. Oke, kamu benar-benar berani masuk. Sepertinya aku tidak membunuhmu sebelumnya, jadi kamu salah mengira aku memiliki temperamen yang baik." Jubah merah, sambil menyingsingkan lengan bajunya, dia berjalan dengan niat membunuh. Namun setelah mengambil beberapa langkah, dia berhenti. Karena dia melihat Chu Feng.
Tidak hanya dia, semakin banyak orang dari ras kuno juga mengenali Chu Feng. Chu Feng, he, dia adalah Chu Feng itu. Beberapa orang bahkan berbicara dengan panik, tersandung ketika mereka berbicara. Ada juga banyak orang pemalu yang tanpa sadar mundur, seolah-olah mereka baru saja melihat bintang jahat. Hei, ras kuno benar-benar mengenaliku. Chu Feng sedikit terkejut. Dia mengira seseorang dari ras kuno mungkin pernah mendengar tentang dia. Tapi saya tidak menyangka begitu banyak orang dari ras kuno yang mengenalnya. Sepertinya namanya bergema di antara ras kuno dimanapun. Tapi Chu Feng selalu merasa ini sepertinya bukan hal yang baik. Boom! Tapi pada saat ini, tekanan besar menyapu segala arah. Pria berjubah merah itulah yang merupakan manusia setengah dewa kelas 9. Chu Feng memperhatikan bahwa budidayanya memang setengah dewa kelas 9, dan dengan aura merah yang meningkat saat ini, dia juga telah meningkatkan budidayanya sebanyak 2 tingkat berdasarkan setengah dewa kelas 9. Pantas saja kamu berani muncul. Ternyata kamu sudah mendapat bantuan. Chu Feng kan, yang terkuat di antara generasi muda saat ini. Kamu datang tepat pada waktunya. Jika aku ingin bertarung, aku akan bertarung yang terkuat. Saya ingin bertarung hari ini. Beritahu Anda bahwa yang disebut jenius di generasi Anda tidak lebih dari sekelompok sampah. Termasuk Anda, Chu Feng. Zilala. Bersamaan dengan guntur, teriakan telah didengar. Ketika semua orang bereaksi, pria berjubah merah itu tergeletak di tanah, dan sebuah kaki besar menginjak kepalanya. Aku sia-sia, kamu pikir kamu ini siapa? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Karena hal semacam ini tidak pantas membuat Chu Feng marah.